Bagaimana di bulan suci Ramadan saya dikasih tema agak berat sebetulnya Pak, karena bukan tema yang mainstream dibahas di majelis atau di masjid ya. Biasanya ini dalam ranah perkuliahan atau di kampus, bicara tentang disiplin ilmu yang dalam tanda kutip stigma masyarakat masih sangat kuat terkalau disebut dengan istilah filsafat. Masih sangat kuat stigma masyarakat tentang jika disebut dengan kata-kata filsafat. Jangan belajar filsafat nanti sesat. Ngambil jurusan apa kuliahnya filsafat nanti sesat. Dan alhamdulillah dari banyak para sarjana muslim saat ini yang mereka mencari dan juga mempelajari ilmu-ilmu filsafat Islam khususnya, itu tidak ada satupun yang ateis, tidak ada. Malah sebaliknya, kecuali dalam kajian barat sebelum berfilsafat, atau memang orang itu dengan agama tidak punya totalitas dan loyalitas yang tinggi, maka mereka meninggalkan itu. Orang-orang materialisme yang seperti ini ya. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan tentang genealogi ilmu filsafat Islam itu atau secara historisnya, saya ingin kenalkan dulu arti filsafat itu apa ya. Yang jelas ini kata filsafat dalam bahasa Arab itu sebetulnya kata pinjaman dari bahasa Yunani. Jadi falsafah, atau dengan ada kata lain yang disebut hikmah. Para filosof muslim sering menyebutnya dengan kata hikmah, bukan falsafah ya. Nanti akarnya adalah dari bahasa Yunani itu filosofia, artinya orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Philo artinya cinta, senang. Sophia artinya kebijaksanaan. Philos orangnya, subjek, orang-orang yang senang dengan kebijaksanaan. Maka orang yang berfilsafat adalah orang yang senang dengan kebijaksanaan. Oleh karenanya kemudian dialih bahasakan dalam bahasa Arab menjadi kata hikmah. Dasarnya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Kebijaksanaan itu milik Allah. Allah yang kasih kepada orang sesuai yang ia kehendaki itu. Nah, orang-orang yang bijaksana ini kemudian diidentikan sebagai para filosof. Saya akan bicara masuk sebelum pra-Masehi dulu, karena memang kalau kita bicara tentang filsafat Islam itu rasanya sangat tidak adab kalau kita tidak bicara tentang formulasi filsafat di masa Yunani, tapi akan saya ringkas saja ya, karena memang kiblatnya ke sana. Nanti masalah itu hukumnya seperti apa bisa kita lihat di masa abad pertengahan dan setelah abad pertengahan Hijriah. Ada 3 filosof besar di Yunani pada saat itu. Itu kurang lebih hidup pada abad keempat, ketiga sebelum Masehi. Jauh sekali sebelum Nabi Isa alaihissalam. Yaitu di Athena atau Yunani. Mereka ini orang-orang yang sebetulnya itu ingin mencari kebijaksanaan dan senang dengan ilmu pengetahuan. Maka kata Sophia itu kemudian dialih bahasakan oleh orang-orang modern, bukan lagi menjadi kata bijaksana, tapi para filosof adalah orang-orang yang cinta dengan pengetahuan. Baik pengetahuan itu berdasarkan rasional, idealisme, meskipun ini 2 mazhab yang berbeda di barat, ataupun bertumpu pada aspek mahsusat atau empirisme seperti aliran Aristoteles atau Masyai'in kalau dalam filsafat Islam itu. Orang yang pertama memperkenalkan pikiran-pikiran yang rasional di Yunani, ini tokoh-tokoh besarnya saja, itu yang disebut dengan bahasa Arab, dikenal dengan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Sakrat gitu ya, bahasa Arabnya itu pakai sin, qaf, ro dan to. Nah, Sokrates ini hidup kurang lebih abad 4 sebelum Masehi. 4 abad sebelum Masehi. Nah, Sokrates punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Jadi sebenarnya guru murid ini, sanad ilmunya nyambung kalau di Islam itu. Ya.
Nah, Sokrates ini mengkritik orang-orang kaum sofis. Bapak pernah kenal mungkin yang pernah kuliah, kenal kaum sofis. Kaum sofis ini orang yang sering berdebat, tapi debatnya debat kusir. Karena masing-masing merasa saya lebih bijaksana, saya lebih bijaksana, saya lebih bijaksana. Mengklaim dirinya bijaksana dikritik oleh Sokrates. Bahwa kalau merasa bijaksana semua, itu nggak ada habisnya. Karena masing-masing merasa paling benar. Dan debat yang dilaksanakan atau terjadi pada saat itu hanya berkisar berdebat mengadu argumen sehingga merasa paling benar, nggak ada penyelesaiannya. Oleh karena itu maka orang-orang sofis ini dikritik oleh Sokrates itu. Mereka mengatakan, Sokrates mengatakan, saya mengkritik kalian yang merasa paling bijaksana. Kami orang-orang rasional itu bukan orang yang merasa bijaksana, tapi cinta dengan kebijaksanaan. Nah, disinilah nanti timbul istilah filsafat. Orang-orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Filosof itu bukan orang bijaksana, orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Ini mengkritik kegiatan-kegiatan orang-orang kaum sofis. Makanya ada kitab-kitab yang kita bisa dapatin namanya kitab-kitab Safsatoh itu. Atau itu juga banyak dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya. Salah satu tumpuan pengetahuan Sokrates adalah bahwa orang itu bisa dianggap baik, buruk, pinter atau tidak dengan cara dialog. Kata Sokrates mudah sekali ngelihat orang bodoh atau tidak. Cara ajak dialog saja. Kira-kira ngalor ngidul nggak ngomongnya atau kemana-mana. Jadi ciri khas daripada pengetahuan Sokrates atau karakteristik pemikirannya adalah apa yang disebut dengan teori atau nazariyatul jadaliyah, teori dialektis. Maka dalam buku muridnya Plato, di buku Republik itu dijelaskan bagaimana gurunya Sokrates itu sering bertemu dengan seseorang dan diajak dialog sampai nggak bisa jawab. Sampai nggak bisa mengimbangi. Disitulah dia bisa mengetahui mana yang cerdas, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian pikiran ini dilanjutkan oleh muridnya, oleh Plato, yang kemudian nanti jadi aliran dalam filsafat namanya Platonism. Dikembangkan oleh Plotinus, seorang filosof dari Mesir, meskipun ada riwayat yang mengatakan dia sebetulnya dari Italia, cuman migrasi saja ke Mesir. Nanti jadi aliran Neoplatonism yang ini banyak diadopsi oleh filsafat Islam. Ya, nanti saya kaitkan ke situ. Plato meskipun dia tunduk oleh gurunya, patuh oleh gurunya, tapi banyak gagasan yang baru yang tidak sepakat dengan gurunya. Ini menunjukkan bahwa berbeda pandangan dengan guru biasa saja. Asal jangan meninggalkan adab dengan guru, itu yang nggak boleh. Toh Imam Syafi'i dengan Imam Malik juga beda pendapat kok. Tapi tetap saling khidmat, saling cium tangan. Yang nggak boleh itu Anda kurang adab sama guru. Kalau beda pandangan tidak masalah. Asalkan hujahnya jelas, argumennya jelas. Plato punya gagasan yang luar biasa tentang alam idea. Mungkin ada yang pernah baca buku-buku Plato. Alam idea ini sebetulnya alam yang saya sulit menjelaskannya ya kalau dalam Islam itu, karena memang menurut dia ide itu tidak seperti orang sekarang yang bicara tentang ide. Sekarang kalau kita bicara ide itu, orang sekarang memahami ide itu apa Pak? Gagasan, pendapat, pikiran. Tapi kata Plato, ide itu bukan gagasan, bukan pikiran, bukan hasil kreasi pikiran manusia. Ide itu alam yang dimana semua alam yang realitas ini ada di sana dan tidak berubah, absolut, mutlak, tidak akan hancur. Saya kasih contoh. Handphone ini sudah masuk dalam alam mahsus namanya, alam empirik. Suatu saat bisa hancur, bisa berubah, bentuknya juga bisa, warnanya bisa pudar dan tapi ada kata handphone di alam idea itu yang itu mutlak tidak berubah, tidak terikat dengan waktu dan ruang. Itu namanya alam ide, kata Plato. Ada meja, maktab.
Meja yang di alam fisik itu pasti sudah berubah, terikat dengan waktu, maknanya sudah tereduksi. Yang mutlak itu yang di alam ide sana. Yang di sana itulah yang tidak berubah itu. Ada alam-alam realitas ini sebetulnya bayangan dari alam yang di sana itu, yang disebut dengan ide. Yang alam di sana tidak berubah, substansinya tetap seperti itu. Yang berubah itu kalau sudah masuk kepada alam empirik. Coba, bisa berubah. Kalau sudah masuk alam empirik, alam nyata, alam realitas, itu pasti berubah. Ini bakal hancur, rambut memutih, fisik semakin lemah, alam materi begitu. Pasti hancur. Terikat dengan ruang dan waktu. Kata Plato, ada alam yang tidak seperti itu, namanya alam idea. Kalau disederhanakan dalam bahasa Islam, mungkin kita bisa padankan dengan istilah lauh mahfuz. Jadi di lauh mahfuz itu ada nama-nama ini tuh ada. Yang sesungguhnya itu yang di sana bukan di sini. Yang di sini hanya tipuan saja. Bayang-bayang saja. Hanya fata morgana saja sebetulnya. Yang inti, yang real, yang mutlak yang di sana. Oleh karenanya maka aliran idealisme lahir dari paham Plato. Punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles berbeda pandangan dengan gurunya. Kata Aristoteles, betul, dia percaya dengan alam yang idea itu. Tapi kata dia, makhluk hidup, apalagi manusia, tidak mungkin tidak bersentuhan dengan yang empirik lebih awal. Kalau Bapak baca Al-Quran, ada ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi manusia ketika lahir dia bertemu dengan alam empirik dulu, mendengar, melihat, meraba, nangis, itu dulu. Maka kata muridnya Aristoteles, yang real itu yang ini, yang terindra. Yang idea itu yang tidak real. Jadi kebalikan daripada paham gurunya. Mana mungkin manusia bisa menjangkau yang mutlak itu, alam-alam yang idea itu, tanpa bersentuhan dulu dengan mudrok mahsusat, dengan yang panca indera yang empirik itu. Disinilah nanti ada aliran empirisme dalam filsafat. Ya. Tapi saya perlu tegaskan bahwa Aristoteles orang yang pertama merumuskan bidang filsafat, terutama ilmu logika. Plato tidak, gurunya juga tidak, Socrates. Nah, filosof pertama yang disebut dengan bapak pertama adalah Aristoteles, karena merumuskan ilmu-ilmu filsafat itu, termasuk merumuskan yang disebut dengan dalam istilah Islam ad-daruriyat atau al-kulliyat al-khums, 5 jenis kuliat atau universal di dalam masalah definisi, terutama ya dalam masalah ilmu logika. Nah itu di masa Yunani sebelum Masehi.